Halo anak-anak semua, kita bertemu lagi. Kali ini kita sampai pada tema 3 muatan bahasa Indonesia, yaitu benda di sekitarku. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembahasan selanjutnya, Bu Sari akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, anak-anak nanti mampu mengetahui jenis, sifat fisik, dan ciri-ciri benda. Yang kedua, anak-anak nanti mampu membedakan benda berdasarkan ciri-cirinya. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya, apakah itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Massa dapat diukur dengan cara ditimbang. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, istilah benda sering kita dengar dengan sebutan lain, yaitu barang atau objek atau zat atau materi. Nah, anak-anak yang terkasih, saat ini kita akan membahas ciri-ciri benda. Ada apa saja ya? Yang pertama, memiliki wujud. Yang kedua, menempati ruang. Dan yang ketiga, memiliki massa. Anak-anak hebat semua, berikutnya ada 3 wujud benda, yaitu ada benda padat, benda gas, dan benda cair. Nah, anak-anak hebat semua, kalau tadi kita sudah membahas wujud benda dan ciri-ciri benda, selanjutnya kita akan membahas jenis benda. Ada berapa ya jenis benda itu? Pinter. Jenis benda ada 2, yaitu benda hidup dan benda mati. Apa itu benda hidup? Benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan, seperti bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, peka terhadap rangsang. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Sedangkan untuk benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan atau kebalikan dari benda hidup. Contohnya ada kursi, batu, meja, tanah, dan lain-lain. Anak-anak hebat semua, sekarang bagaimana ya cara membedakan antara benda dan yang bukan benda? Untuk mengetahuinya, kalau benda itu memiliki ciri-ciri, memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Sedangkan bukan benda tidak memiliki wujud, tidak menempati ruang, dan tidak memiliki massa. Itu tadi membedakan benda dan bukan benda. Anak-anak, selanjutnya mari kita belajar membedakan antara benda dan bukan benda. Perhatikan gambar-gambar berikut ini ya anak-anak ya. Yang pertama ada panas api unggun. Panas api unggun itu tidak memiliki massa, tidak menempati ruang, dan tidak memiliki wujud. Jadi dia bukan termasuk benda. Yang berikutnya ada minyak goreng. Dia memiliki massa, memiliki wujud, dan menempati ruang. Dia termasuk benda. Berikutnya ada cahaya lampu.
Cahaya lampu juga bukan termasuk benda, karena dia tidak memiliki massa, tidak memiliki wujud, dan tidak menempati ruang. Yang berikutnya ada ember. Ember itu juga dia termasuk benda karena ada wujudnya ya. Dia juga bisa menempati ruang. Selanjutnya ada es. Es itu juga termasuk benda karena dia juga bisa menempati ruang dan memiliki wujud. Yang berikutnya ada balon. Balon ya juga memiliki wujud, memiliki massa, dan juga menempati ruang. Tapi kalau udara di dalam balon, dia tidak memiliki wujud dan juga tidak memiliki massa. Berarti udara di dalam balon itu bukan benda. Selanjutnya adalah suara. Suara itu tidak memiliki wujud, tidak memiliki massa, dan juga tidak menempati ruang. Jadi suara bukan termasuk benda. Berikutnya ada radio. Radio bisa terwujud, bisa dilihat ya anak-anak ya, bisa kita dengarkan ya, dia memiliki massa, menempati ruang, dan juga memiliki wujud. Berikutnya ada hewan. Apalagi hewan ya anak-anak ya, tadi ya sudah ada ciri-ciri benda hidup. Nah, hewan itu termasuk benda. Nah, anak-anak hebat semua, kalau tadi kita sudah belajar membedakan antara benda dan bukan benda, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat fisik benda. Sifat fisik adalah sifat-sifat yang bisa kita amati, kita ukur, kita rasakan secara langsung oleh panca indera. Sifat fisik benda. Sifat fisik benda dikelompokkan berdasarkan warna benda, bentuk benda, ukuran benda, wujud benda, kekuatan benda, keadaan permukaan benda, dan bahan penyusun benda. Itu tadi ya anak-anak ya, sifat fisik benda. Selanjutnya kita bahas satu-satu ya anak-anak ya. Yang pertama, warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Coba anak-anak perhatikan ya, warna-warna benda di bawah ini ada biru, ada abu-abu, ungu, oranye, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Coba kalian perhatikan ya, bentuk-bentuk benda tersebut ada lingkaran, ada segitiga, ada persegi, dan lain-lain. Berikutnya yaitu ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Demikian juga ada yang panjang dan ada yang pendek. Perhatikan ya anak-anak ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas wujud. Benda di sekitar kita mempunyai beragam wujud. Ada yang wujudnya padat, ada yang wujudnya cair, dan ada yang wujudnya gas. Berikutnya adalah kekuatan. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam kekuatan. Ada benda yang kuat sekali, ada juga benda yang sangat rapuh. Selanjutnya,
keadaan permukaan. Keadaan permukaan benda yang ada di sekitar kita itu bermacam-macam ya anak-anak ya. Ada yang permukaannya halus, ada yang kasar, ada yang licin, dan ada yang kesat. Selanjutnya bahan penyusun. Di sekeliling kita banyak sekali benda-benda yang berbeda bahan penyusunnya. Ada benda yang terbuat dari kayu, kertas, plastik, kaca, dan logam. Dan masih banyak lagi anak-anak ya bahan penyusun yang ada di sekitar kita. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita dapat menarik kesimpulan ya anak-anak ya. Benda yang ada di sekitar kita memiliki sifat fisik, ciri-ciri, dan jenis yang berbeda. Sifat fisiknya bisa kita lihat berdasarkan warna, bentuk, ukuran, wujud, kekuatan, dan lain-lain. Ciri-ciri benda memiliki massa, menempati ruang, memiliki wujud. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini mengenai benda yang ada di sekitar kita. Sampai ketemu lagi pada pelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih.